Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Judul renungan kali ini, Perkasa dan Penuh Kasih, ditulis oleh Win Collier. Pada tahun 2020, gunung berapi Sangai di Ekuador meletus. Kantor berita BBC mengabarkan bahwa kolom abunya yang berwarna gelap mencapai ketinggian lebih dari 12.000 meter. Muntahan berupa abu dan debu vulkanik menyelimuti hingga 4 provinsi. Itu berarti sekitar 800 km persegi. Langit berubah gelap dan suram, dan udara menjadi pekat sehingga membuat nafas sesak. Seorang petani bernama Feliciano Inga menggambarkan suasana yang mencekam itu kepada surat kabar El Comercio. Kami tidak tahu dari mana semua debu itu berasal. Kami melihat langit menjadi gelap, dan kami pun takut. Bangsa Israel merasakan ketakutan serupa di kaki Gunung Sinai. Saat mereka berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Suara Allah bergemuruh, dan umatnya gemetar, sungguh ketakutan. Berjumpa dengan Allah yang hidup itu benar-benar menakjubkan sekaligus menggetarkan. Lalu berfirmanlah Tuhan, dan suara kata-kata mereka dengar tetapi suatu rupa tidak mereka lihat. Suara yang mengguncang seluruh keberadaan mereka itu sesungguhnya memberikan kehidupan dan pengharapan. Allah memberikan 10 perintah kepada Israel dan memperbarui perjanjiannya dengan mereka. Suara dari awan gelap itu memang membuat mereka gentar, tetapi juga memikat dan mengasihi mereka dengan kasih setia yang teguh. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sahabat ODB, Allah itu maha kuasa, tidak terjangkau oleh kita, bahkan sangat menakjubkan. Namun, Dia juga penuh kasih dan selalu ingin dekat dengan kita. Allah yang perkasa dan penuh kasih itulah yang benar-benar kita butuhkan. Sahabat ODB, kapan perjumpaan pribadi dengan Allah membuat Anda gemetar?
bagaimana Dia juga menyatakan kasih-Nya kepada Anda pada perjumpaan tersebut? Ialah terkadang aku datang kepadamu dengan terlalu santai dan meremehkanmu. Terima kasih untuk kesabaranmu kepadaku. Terima kasih juga untuk kasih-Mu.